Selamat datang di Pusat Belajar IPA dan Fisika. Kali ini kita akan membahas soal tentang gelombang transversal bersama saya, Mr. Putra. Physics is my business. Kita langsung saja pembahasan soal tanpa memperpanjang waktu lagi. Soalnya seperti ini, soal yang biasa muncul dalam ulangan, dalam tugas. Soalnya seperti ini. Perhatikan gelombang transversal yang terjadi pada tali seperti pada gambar di samping ini jika gelombang merambat dalam waktu 5 detik. Perintahnya, tentukanlah amplitudo, jumlah gelombang, dan panjang gelombang. Oke, kita langsung bahas. Sebelum kita mengerjakan ini, kalian pasti memperhatikan dulu gambarnya dan yang diketahuinya, karena dalam fisika itu sangat penting menganalisis gambar dan soal. Kita lihat di sini ada 0,2 meter simpangannya yang segaris dengan ini. Gelombangnya merambat dari titik A menuju ke titik yang di sini dengan panjang perambatan sebesar 10 meter. Dia bergerak dalam waktu 5 detik. Jadi, kalau sudah paham, kita lanjut menentukan amplitudo. Definisi amplitudo itu adalah simpangan terjauh. Nah, diulangi ya. Amplitudo adalah simpangan maksimum atau simpangan terjauh. Gelombang menyimpang dari garis utamanya ini, yang menyimpang dari sini ke sini, dari sini ke sini. Yang mana terjauh? Otomatis yang menuju ke puncaknya atau yang dari sini menuju ke titik terdalamnya. Berapa dia? 0,2 meter. Jadi sudah ketemu. Amplitudonya adalah 0,2 meter. Tinggal lihat di sininya saja. Jika dia ada banyak, misalnya 0,2, 0,4 dan seterusnya, kalian cari yang lurus dengan yang ini. Kalau di sini nggak ada, lihat yang di bawahnya. Yang lurus dengan dasarnya atau dengan ujung lembahnya. Nampak kan amplitudo? Kemudian kita lanjut jumlah gelombang. Jumlah gelombang, sebelum kita bahas jumlah gelombang, kita harus tahu dulu satu gelombang itu seberapa. Satu gelombang itu adalah satu puncak, ini puncak ditambah satu lembah. Itu satu gelombang. Diulangi, satu gelombang itu adalah satu puncak ditambah satu lembah gelombang. Terus dari sini ke sini ada berapa gelombang? Kita hitung sama-sama. Satu gelombang, dua gelombang, sisa setengahnya. Jadi dia adalah 2,5 gelombang. Kita ulang lagi sekali. 1 gelombang, 2 gelombang, 2,5 gelombang. Jadi panjang gelombangnya adalah 2,5 gelombang. Gampang sekali untuk menghitungnya. Kemudian untuk menentukan panjang gelombang. Panjang gelombang yang dimaksud adalah panjang satu gelombang. Satu gini aja berapa panjangnya? Nah, kita hitung. Di sini panjang totalnya 10 meter. Satu bagian ini saja, berapa jadinya? Ada 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5. 5 bagian 10 meter, maka satu bagian, satu puncaknya saja berarti 2 meter. Kemudian sampai di sini berarti menjadi 4 meter. Di sini pasti 6, di sini 8, dan di sini 10. Nah, karena kita hanya sampai di sini saja, karena yang telah panjang, gelombang panjang satu gelombang, satu puncak, satu lembah, sudah ketemu 4 meter. Jadi panjang gelombangnya adalah 4 meter yang disimbolkan dengan lambda. Misalnya lambda ini ya. Lambda sama dengan 4 meter. Itu dengan cara logika. Gampang kan? Kalau mau menggunakan cara rumus. Panjang gelombang, cara menghitungnya adalah 2,5 gelombang. Kan total 2,5 gelombang ya. Dari sini ke sini, 2,5 gelombang. Panjangnya 10 meter. Maka satu gelombang berapa panjangnya? 2,5 gelombang 10 meter. Maka satu gelombang kan tinggal dibagi ya. Tinggal 10 dibagi 2,5. Hasilnya adalah 4 meter. Oke, kita ulangi. 2,5 gelombang 10 meter. Satu gelombang tinggal bagi 10 dibagi 2,5. Hasilnya adalah 4 meter. Sama kan? Jadi panjang gelombangnya adalah 4 meter, atau bisa kita tulis lambda sama dengan 4 meter. Mana yang lebih mudah? Cara logika atau cara rumus?
tergantung kalian. Kalau boleh saran, gunakan logika. Kalau langsung tahu jawabannya tanpa menghitung. Oke, kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Untuk menentukan periode dan frekuensi. Berapakah periode dan frekuensinya tadi? Sebelumnya kita bahas dulu definisi periode. Periode definisinya adalah waktu untuk satu gelombang. Untuk satu gelombang saja, berapa waktunya? Kita lihat di sini. Waktu totalnya 5 detik. Karena kan ada 5 bagian ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bagian 5 detik. Maka satu bagian sampai di sini saja waktunya adalah 1 detik. Sampai di sini 2 detik. Sampai di sini 3 detik. Sampai di sini 4 detik. Sampai di sini 5 detik. Kan pas 5 detik ya. Sekarang definisi periode. Waktu untuk satu gelombang. Satu gelombang, satu puncak, ditambah satu lembah. Berapa waktunya? 2 second. Sudah ketemu periodenya. 2 second. Gampang sekali menentukan periodenya. Waktu untuk satu gelombang. Lihat satu gelombang, lihat waktunya berapa. 2 second. Itulah periode yang disimpulkan dengan T besar. Kalau kalian mau menggunakan rumus, di mana rumusnya adalah T sama dengan T kecil per N, di mana T-nya periode, T kecilnya waktu total sudah bergerak, N-nya adalah jumlah gelombangnya. Kalau kita hitung jumlah gelombangnya sebanyak 2,5 gelombang, maka jadinya adalah T-nya adalah 5, N-nya 2,5 gelombang. 5 dibagi 2,5, hasilnya adalah 2 second. Jadi hasilnya sama antara menghitung dengan logika. Kita ulangi yang menghitung. T rumusnya adalah T besar sama dengan T kecil per N, di mana T besar periode, T kecilnya waktu gelombangnya berjalan, N-nya adalah jumlah gelombang, waktunya 5, jumlah gelombangnya kan 2,5 gelombang, 1 gelombang, 2 gelombang, 2,5 gelombang. 5 dibagi 2,5 hasilnya adalah 2 second. Itulah periode. Bagaimana dengan frekuensi? Definisi frekuensi itu adalah jumlah gelombang dalam waktu 1 detik. 1 detik itu ada berapa gelombang? Kita lihat 1 detik sampai sini ada berapa gelombang ini? Kan ada 1 puncak saja. 1 puncak saja atau 1 lembah saja itu sama dengan setengah gelombang. Ini kan 1 puncaknya kan? Berarti frekuensinya adalah setengah Hertz atau setengah Hz ya. Jadi gampang sekali menentukan frekuensinya. Lihat waktu 1 detik berapa jumlah gelombangnya. Sekali. Kalau mau menggunakan rumus, rumusnya seperti ini. Frekuensi namanya F kecil sama dengan N per T atau kebalikan dari periode, di mana periode adalah T per N, frekuensi adalah N per T. Nah, N-nya adalah 2,5 gelombang, T-nya 5. Ini hasilnya adalah setengah Hertz. Jadi sama. Dengan menghitung, dengan logika, yang lebih mudah yang mana? Silakan digunakan. Kalau boleh saran, gunakan yang logika. Kalian akan mengingatnya lebih lama dan menemukan hasilnya lebih cepat. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Menentukan cepat rambat gelombang. Berapa sih kecepatannya merambat? Nah, sama seperti yang tadi kita tentukan definisinya dulu. Cepat rambat definisinya perpindahan dalam waktu 1 detik. 1 detik dia berpindah berapa? Ini kan grafik yang tadi ya. Kita tampilkan grafik waktunya yang sama. Nah, kita lihat 1 detik dia kan berpindah cuma 1 puncak saja. Berapa itu jaraknya dari sini ke sini? 2 meter. Kita ulangi, 1 detik dia berpindah cuma 2 meter. Maka dari itu cepat rambatnya adalah 2 meter per detik, yang artinya setiap detik dia berpindah 2 meter. Kalau udah 2 detik, berapa dia berpindah? 4 meter. Kalau 3 detik, 6 meter. Kalau 4 detik, 8 meter. Kalau 5 detik, 10 meter. Itulah perpindahannya. 1 detik dia berpindah sebesar 2 meter. Jadi gampang sekali. Tinggal dilihat waktunya 1 detik sampai sini. Maka jaraknya berapa? 2
meter. Nah, itu kan cara logika. Bagaimana dengan cara rumus? Cara rumusnya ada V sama dengan S per T, di mana S itu adalah jarak totalnya dari sini ke sini 10 meter, dengan T-nya waktu 5. Maka jadinya S sama dengan 10 bagi 5. Hasilnya adalah 2 meter per second. Nah, diulangi, V sama dengan S per T, di mana S-nya adalah jarak total gelombang berjalan sebesar 10 meter, T-nya adalah waktu 5 detik. Jadi S per T 10 per 5, 2 meter per second. Atau mau cara yang lain. Seperti ini misalnya, V sama dengan lambda dikali F, di mana V-nya kecepatan, lambda-nya adalah panjang gelombang, F-nya adalah frekuensi. Kita sudah tentukan tadi, panjang gelombangnya, panjang satu gelombangnya, sini aja adalah 4 meter, dikali frekuensinya kan setengah. Udah kita hitung tadi ya, 4 dikali setengah, hasilnya 2 meter per second. Jadi kalau mau pakai rumus ini, tentukan panjang gelombangnya dulu, baru frekuensinya tinggal dikali. Kalau dengan logika, dengan lihat, langsung jawab. Jadi terserah kalian mau pakai yang mana. Mau logika, mau rumus, silakan. Tapi kalau saran, silakan gunakan logika. Ingatnya lebih lama dan tidak perlu menghafal rumus-rumus yang begitu banyak. Oke, demikian pembahasan kita pada hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya di Pusat Belajar IPA dan Fisika bersama saya, Mr. Putra. Physics is my business. Terima kasih sudah menonton video ini.